Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semuanya. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum ya. Lanjutan dari praktikum yang pertama yaitu uh, pengkajian gitu ya, yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian ini juga ada beberapa pengkajian yang harus kita lakukan ketika kita akan membuat asuhan keperawatan yang nantinya akan bisa membantu kita dalam menentukan diagnosa, kemudian menentukan luaran dan menentukan intervensi yang kita harapkan. Nah, sebelum saya contohkan, di sini nanti akan saya jelaskan dulu. Di sini ada beberapa poin ya. Kalau misalnya di formatnya itu memang banyak sekali, tapi yang jelas di sini nanti akan saya beri beberapa contoh saja gitu ya. Di sini di fisiologi ya, di fisiologi ini ada beberapa yang memang kita harus kaji gitu ya. Nanti dibagi lagi menjadi beberapa, misalnya fisiologi ini dibagi menjadi 7 poin atau nanti dari ketujuh ini dari yang respirasi misalnya akan dibagi menjadi 6, kemudian ya yang sirkulasi 11 pertanyaan atau kajian yang harus kita lakukan, kemudian nutrisi dan cairan ini ada 22 gitu ya. Dan selanjutnya, tetapi di sini nanti akan uh, kita tanyakan atau kita kaji berdasarkan gejala mayor dan minor gitu ya. Di sini ada beberapa poin ya yang tadi sudah saya jelaskan bahwa fisiologi ada 7 poin gitu ya. Dari 7 ini nanti akan dipecah menjadi beberapa lagi gitu ya. Kemudian pada psikologis ya dibagi menjadi 3 poin yang nantinya juga akan dibagi lagi menjadi beberapa bagian yang mana nanti akan kita kaji juga masalah gejala mayor dan minornya gitu ya. Kemudian perilaku, perilaku ini juga dibagi menjadi 2 poin ya, nanti akan dipecah juga gitu. Nanti juga akan bisa kita tanyakan secara langsung ataupun kita observasi secara langsung tanda dan gejala mayor dan minornya gitu ya, ataupun gejala-gejala yang lainnya. Kemudian relasional gitu ya, kalau ini dibagi menjadi 1 poin, tetapi poin dari ini akan dibagi lagi menjadi banyak ternyata gitu ya. Kemudian pada lingkungan ya, lingkungan di sini dibagi menjadi 1 poin ya atau subkategori yang nanti akan kita kaji juga gejala mayor dan minornya. Bisa dalam mengkajinya bisa observasi secara langsung ataupun bertanya kepada pasien atau keluarga. Seperti itu ya. Baik, di sini ada beberapa contoh yang nantinya akan saya ajarkan bagaimana cara mengisi dari poin-poin tersebut ya. Di sini contoh yang pertama yaitu pada poin respirasi. Nah, di poin respirasi ini pada poin bersihan jalan napas ya. Di situ ada gejala dan tanda mayor serta minor gitu ya. Nanti yang bisa kita temui atau bisa kita lihat atau bisa kita tanyakan ya nanti langsung kita checklist di sini. Misalnya batuk tidak efektif, apakah pasien mengalami ketidakefektifan dalam berbatuk? Tentunya ketika pasien mengalami batuk ya bisa kita lihat gitu ya, atau bisa kita dengarkan secara langsung gitu. Kalau misalnya pasien mengalami batuk tidak efektif, ya bisa kita centang gitu ya. Kemudian
apakah, pasien itu mengalami ketidakmampuan batuk ya, biasanya bisa kita dengarkan, oh, eee, kok si pasien ini batuknya tidak maksimal gitu ya, tidak, eee, bisa mengeluarkan sekret secara baik gitu ya. Berarti, eee, si pasien tersebut tidak mampu, eee, batuk gitu ya. Kita checklist, kemudian seputum berlebih ya, seputum berlebih ini bisa, eee, kita lihat ya secara langsung misalnya pasien, dalam mengeluarkan sekret gitu ya, ataupun seputum gitu ya, kalau misalnya ada, seputumnya atau sekretnya bisa kita, checklist gitu. Kemudian di sini ada suara napas. Nah, suara napas di sini ada beberapa suara napas ya, yang tentunya nanti bisa kita, eee, observasi langsung gitu ya, kita dengarkan dengan auskultasi dengan menggunakan stetoskop. Misalnya suara ronki gitu ya, bisa kita coret, bagian yang tidak penting, kemudian kita beri checklist. Kemudian apakah ada mekonium di jalan napas gitu ya. Eee, ketika ada ya kita checklist gitu. Kemudian, eee, gejala dan tanda secara minor gitu ya, sama, eee, cara kerjanya, apakah ada dyspnea ataukah sesak napas kan bisa kita lihat, secara langsung pasien itu mengalami sesak napas enggak. Jika misalnya iya, bisa kita centang. Kemudian adanya, kesulitan bicara ya. Kesulitan bicara di sini bukan, eee, bukan yang dimaksud misalnya anak-anak, cedal belum bisa berbicara gitu ya. Oh ini, mengalami kesulitan berbicara, bukan seperti itu ya. Tetapi di sini, eee ketika berbicara itu ada suara-suara bindeng gitu ya, ketika kita dengarkan, oh berarti ada sulit, berbicara gitu ya. Kemudian, ortopenia ya atau kesulitan bernapas ya, bernapas misalnya, bisa kita lihat dari cuping hidungnya gitu ya, pasien itu apakah mengalami kesulitan bernapas atau tidak. Misalnya iya, kita checklist gitu ya. Kemudian gelisah ya, gelisah misalnya, pasien itu, sering mengganti posisi duduknya atau berdirinya atau misalnya tidurnya, yaitu salah satu bentuk dari gelisah pasien. Ketika iya gitu bisa kita checklist gitu. Kemudian, adanya sianosis enggak di dalam, eee, atau di bibir pasien. Ketika tidak, bisa kita beri, apa, lambang strip gitu ya. Apakah ada bunyi napas menurun gitu ya. Kalau misalnya contohnya tidak ya, bisa kita strip. Kemudian frekuensi bernapas berubah tidak. Jika misalnya, masih dalam rentang normal ya kita strip saja pada bagian itu. Kemudian pola napas ya, pola napasnya berubah enggak gitu ya. Kalau misalnya tidak ya, bisa langsung kita strip. Kita lanjut di, contoh yang kedua, yaitu contoh pada poin perilaku, yang mana pada, penyuluhan dan pembelajaran gitu ya, pada poin defisit pengetahuan. Sama, cara kerjanya sama seperti yang tadi di atas gitu ya, bisa kita tanyakan atau bisa kita observasi, secara langsung. Nah, di sini pada defisit, pengetahuan juga kita, menanyakan poin dari, gejala dan tanda secara mayor gitu, kemudian secara minor juga gitu ya. Di sini ada poin menanyakan masalah yang dihadapi. Oh, bagaimana kita mengetahui, masalah yang dihadapi, dia bertanya gitu ya. Biasanya berhubungan dengan, penyakit yang pasien itu alami gitu ya. Misalnya pasien dengan DM ya, dia menanyakan, terkait tentang,
entah itu pencegahan, entah itu pengobatan, entah itu penyembuhan gitu ya. Sebagai contoh misalnya, eee, "Sus, ini DM ini bisa, diobati atau tidak?" Gitu ya. Berarti dia kan menanyakan masalah yang dihadapi gitu ya. Kita beri checklist kalau misalnya iya. Kemudian menunjukkan perilaku tidak sesuai anjuran, misalnya, eee, pasien ini sudah tahu ya, bahwa DM itu misalnya harus mengurangi, konsumsi gula gitu, tetapi perilakunya dia menunjukkan ketidaksesuaian ya. Dalam sehari-hari misalnya pasien tetap, mengkonsumsi gula berlebih ya, berarti dia menunjukkan perilaku yang tidak sesuai ya, bisa kita, tanyakan ya. Kemudian menjalani pemeriksaan yang tidak tepat, misalnya, ketika, eee, penyakit DM itu menyerang gitu ya, menyerang si pasien itu, dia menjalani pemeriksaannya tidak sesuai ya. Yang berikutnya yaitu, contoh yang ketiga yaitu pada lingkungan, kemudian keamanan dan proteksi gitu ya, yang mana di sini saya ambil pada poin resiko jatuh gitu ya. Faktor resikonya gitu, pada usia lebih dari 60 tahun atau kurang, 2 tahun. Jadi pada usia-usia tersebut gitu ya, dia, eee, mengalami resiko untuk jatuh. Jadi kalau misalnya dalam kriteria tersebut si pasien itu bisa kita beri centang gitu ya. Kemudian riwayat jatuh misalnya pada, pasien, lansia yang lebih dari 65 tahun gitu ya, dia pernah mengalami jatuh misalnya pernah jatuh di kamar mandi ataupun di kebun atau di mana gitu ya, bisa kita centang. Kemudian pada anggota gerak bawah proteksis ya atau buatan, apakah menggunakan, pada kaki ya, menggunakan, eee, kaki buatan atau tidak gitu. Misalnya tidak ya bisa kita, eee, apa, beri strip gitu ya. Kemudian apakah, pasien menggunakan alat bantu jalan seperti, misalnya seperti, apa, tongkat atau lain-lain gitu ya. Ketika iya, kita beri checklist. Kemudian apakah pasien mengalami penurunan kesadaran ya, tentunya ketika mengalami penurunan kesadaran kita juga harus, eee, menilai nilai DCS-nya ya. Bisa misalnya tidak, dia bisa berkomunikasi dengan baik, berarti tidak mengalami, penurunan tingkat kesadaran. Kemudian fungsi kognitifnya ya, fungsi kognitif di sini biasanya pada pasien, lansia ya, yang mana, si pasien itu mengalami penurunan fungsi kognitif gitu ya. Eee, bisa, kita checklist ketika memang pasien itu mengalami, perubahan fungsi kognitif. Kemudian lingkungan ya yang tidak aman ya, seperti misalnya, bagaimana keseharian si pasien itu di dalam lingkungannya, misalnya kamar mandinya seperti apa, kemudian ruangannya seperti apa, gelap atau terang gitu ya. Kemudian, dia sudah terbiasa di lingkungan itu atau belum, kalau belum berarti dia termasuk dalam lingkungan yang asing gitu ya, sehingga dia tidak, eee, mengetahui ya resiko-resiko yang akan terjadi. Ketika iya, ya bisa kita checklist gitu ya. Kemudian kondisi pasca operasi gitu ya, apakah si pasien itu misalnya, eee, sebelumnya mengalami atau melakukan operasi atau tidak, jika tidak ya bisa kita strip saja. Kemudian apakah ada hipotensi, ortostatik ya, di sini biasanya ditandai rasa pusing ya, rasa pusing dari misalnya dari duduk ke berdiri, dari berdiri ke duduk, atau dari baring ke duduk gitu ya. Biasanya kalau, eee, pasien itu mengalami
gejala pusing, ya berarti dia mengalami hipotermi ortostatik gitu ya. Kemudian perubahan kadar gula darah ya, bisa kita cek GDS-nya. Ketika tidak ada gitu ya, atau tidak dicek ya bisa kita beri strip. Kemudian apakah ada anemia misalnya, belum diketahui atau tidak dilakukan pemeriksaan ya bisa kita strip. Kemudian adanya kekuatan otot menurun ya. Nah di sini, misalnya ada ya, tetapi kita memutuskan ada tidaknya, kita lakukan, pemeriksaan kekuatan otot terlebih dahulu. Kemudian apakah mengalami gangguan pendengaran gitu ya, siapa tahu, eee, pasien itu mengalami gangguan pendengaran, jika tidak ya bisa kita strip. Nah, di situ adanya gangguan keseimbangan ya, keseimbangan tubuh biasanya pada pasien, lansia ya, di situ, biasanya dia mengalami gangguan keseimbangan tubuh atau bisa kita lihat pada, lansia ya, agen farmakologi ya, apakah pasien, sebelumnya mengkonsumsi, obat-obatan yang mengandung alkohol atau anestesi gitu ya, bisa kita tanyakan, jika tidak misalnya bisa kita strip. Nah, di sini, pengkajian yang sudah saya contohkan ya, nantinya bisa dilakukan ya, menggunakan checklist yang ada gitu ya, nanti disesuaikan poin mana saja yang harus kita, lakukan pengkajian gitu ya. Tidak semua poin dilakukan, tetapi, dilihat dari, gejala-gejala yang pasien, ungkapkan gitu ya. Mungkin itu saja teman-teman semuanya, praktikumnya ya. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik dan bisa menerapkan nantinya dalam pembuatan asuhan keperawatan. Saya ucapkan terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.